Bintang tamunya katanya animal communicator. Nah, gue diminta bawa beberapa hewan. Repotin nih. Binatang mau dibawa apa aja? Musang, Burung kakak raja, ular dan Onagadori. ya lo, repot banget. Mager deh. Balik dulu lah ya. Sup. Bismillah. Nempel. Mentalnya mental model. Karena dia nangkring biar nggak nancep di kayu. Mau minum? Lihat tuh. Hai, assalamualaikum guys. Pagi hari gue tuh paling seneng banget pas bangun, terus banyak rencana yang mau gue lakukan. Itu gue sangat senang sekali. Hari ini gue mau ketemu dengan temen gue, temen lama banget, udah lama gak ketemu. Kalau ketemu pasti aja ada cerita. Tapi di sisi lain ini gue juga udah agak terlambat sebetulnya. Tapi gue udah keburu janji mau bikinin sarapan buat anak-anak. Lagi ngapain pagi-pagi? Coba tembak ayah. Wah! Nih ayah punya senjata lagi. Hup! Astagfirullahaladzim, ayah ditembak banget dong. Ketawa. Coba lagi cari. Bikin bubble di tangan ayah. Wow. Ayah mau bikin sarapan, mau nggak? Sarapannya ada hubungannya dengan bubble-bubble gini juga. Pokoknya ini sarapannya mudah. Wow. Dan anak-anak pasti suka. Mau nggak? Mau dong, ya dah. Yuk, mau bikin masakan yang gampang tapi mereka suka banget. Itu siapa yang beresin? Nanti habis sarapan itu lagi ya. Nih. Ya kan? Kita sarapan pohon ini. Nggak ada yang suruh. Siap, 1, 2, go! Woo! Ayah hari ini mau bikin Fiesta Crispy Bubble Nugget. Kalau jangan lupa tadi sama Jaki bikin bubble. Mau nggak? Mau dibikinin? Tungguin. Nih ya. Nih, Fiesta Crispy Bubble Nugget. Nah, ayah buka ya. Masak itu gampang banget tahu. Kan bunda lagi sibuk. Jadi sekarang ayah aja bikinin buat kalian, oke? Nah, ya tuh, ini tuh ya. Tuh kayak gini tuh. Tuh, rumah papa udah ada bubble-bubblenya gitu. Kayaknya enak nih. Siap ya, kita masak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah tinggal gini, tinggal bolak-balik doang. Ini pokoknya praktis semuanya nih. Walaupun waktunya sempit, singkat, bikin makanan bergizi yang disukai sama anak-anak. Ya udah bikinin aja. Bubble. Udah jadi. Tepuk tangan dong buat ayah. Yeay, ayah bisa. Udah jadi nih Fiesta Crispy Bubble Nugget. Coba siapa mau nyobain duluan? Coba. Yang ini juga. Duduk sini. Crispy banget. Crispy banget kan? Iyalah. Tuh. Ini Fiesta Crispy Bubble Nugget renyah banget di setiap gigitan. Crispy banget kan? Jadi isi daging ayam juga terasa itu padat banget, terus juicy, praktis banget dan gampang disajikan. Ini beneran deh, cocok buat generasi milenial yang males ribet-ribet kayak gue.
Yang pastinya ya, tenang dan senang. Karena Fiesta Crispy Baba Nugget ini halal dan lezat. Ayah dapetnya di mana? Dapatnya di piring. Dapatnya nih, Fiesta Crispy Baba Nugget ini bisa dibeli di Prima Fresh Mart dan juga supermarket terdekat. Gampang kok nyarinya. Mau bawa sekolah nanti? Beneran? Jaki mau juga? Iya. Ya, Mang Jaki udah sekolah. Iya. Jadi bawa bekal ya ntar. Udah. Kok gitu? Saya pergi dulu ya. Nanti kalau mau lagi bisa masak sendiri. Gampang, nggak cemplung-cemplung doang. Saya pergi dulu bang. Tangan kanan dong. Assalamualaikum. Wah. Bye. Assalamualaikum. Saya pergi dulu. Bye. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini ketemu Panji Petualang. Si Kasep yang sudah mulai kurus lagi. Nih, bawa binatangnya sekarang luar biasa, binatang mahal. Bisa wae. Gak tahu punya itu. Iguana ini? Enggak, ini yang dari dulu kecil teh. Masa? Iya, yang di rumah waktu itu segede kakinya masih. Karena udah 2 tahun sekarang dari umur. Coba Rino ini sih. Oh, dinosaurus. Iguana Rino ini salah satu iguana termahal, guys. Main iguana sekarang? Enggak, memang dari dulu kan emang ada similis. Kenapa nggak bawa Garaga? Garaga nungguin di sana aja lah di shelter. Hari ini kita mau ngobrol dengan dokter hewan tapi animal communicator. Oh, binatang lu udah di sana. Oke guys nih, kasihan kelamaan di dalam, si Malvin kedinginan sampai gemeter. Kita bawa keluar dulu biar lebih rileks. Udah guys, kita tunggu syutingnya ya. Ntar kita ngobrol dengan Panji juga di tentang Alprih dan lain-lain, oke? Siap. Dah. Keluarin aja ya, nanti kalau di jalan-jalan ya udahlah ya. Tapi sini, gak usah minder. Sini yuk, sini nak. Gue bingung deh, sama lu Panji, sama lu Irfan Hakim, dari kecil lu main binatang. Emangnya bentar, gue perasaan dari kecil gak dibeliin mainan sama mak lu, mobil-mobilan kayak apa kek, sampai harus main binatang-binatang kayak begini. Dari kecil aku main binatang. Gede kerja sama binatang juga. Maksudnya ini. Maksudnya gue buaya gitu maksud lu. Lagian kalau si Panji itu udah terkenal, dia saking pawang ular super banget. Ini kalau ular ketemu sama dia, ularnya bisa salin. Tau gak sih rakyat, Dad? Kok Lu Panji? bisa nggak? Lu bisa nggak mukanya nggak dikesinin? Kan bisa dikesonoin. Tapi yang bikin lu takut sama ular apanya sih? Bukan, gua tuh sama binatang itu bukan dibenci tapi suka takut. Gimana sih katanya lu mau bikin zoo, tapi takut binatang gimana sih? Ya tapi kalau zoo gimana kan, sih konsepnya gimana? zoo itu kan kita kan bisa melihat dari jarak jauh. Kalau ini kan terlalu deket. Tapi Panji kalau ini kan banyak orang ngomong katanya semua ular itu berbisa, padahal enggak ya? Enggak tuh. Yang kita, Lu juga sama lu takut lu. kalau yang kita pegang ini ular apa Ji? Lagian gue bingung sama Ini ular. piton, Nak. Jadi jenisnya Reticulatus piton dan sebenarnya tuh gigit. Iya. Kalau misalkan wild. Tuh Ya, kan. kalau ini kan piaraan dari kecil dan ternakan. Syuting boy, tidur lu. Ini lihat. Ini lagi syuting, lu tidur. Syuting, syuting, tidur lu. Tidur nih.
Syuting lu tidur. Lagi, nggak kedengeran. Gak kedengeran. Udah. Tapi kan katanya nih bener nggak kalau orang itu digigit ya, kayak lu kan suka main ular kan, digigit sama ular kobra itu saat kita digigit kita cuma punya waktu 30 menit untuk kita bisa hidup, karena kalau racun yang nggak dibuang 30 menit itu mati, bener nggak? Betul nggak sih? Gua kemarin teman gua ketiban tai cicak juga mati ya. Tapi cicaknya itu Kalau digigit ular kobra berapa menit kita bisa mati? kobra makin kobra. Katanya 30 menit. Ya, menurut kebiasaan orang kena gigit, rata-rata tuh meninggal nggak lebih dari 1 jam. Jadi selama 1 jam. King Cobra ya. Nah berarti gini dong, kalau bisa stuck digigit, waktu kita cuma 1 jam. Iya. Biar kita bisa banyak digigit lagi. お前はもう死んでいる。 Tapi ngomong-ngomong soal itu, ini beneran serius. Nah, itu ada lain mukanya ke gua mulu itu. Tapi serius, tadi ada di tayangan, salah satunya adalah asistennya Panji, Alpri juga kemarin tergigit kobra dan innalillahi meninggal dunia. Itu dalam waktu cepat juga ya? Iya. Ya. Kalau nggak salah itu menurut cerita dari keluarganya, dari ibunda 1 jam. Aduh iya Masa kan di gigitan grup nih. juga dibahas seperti itu ya. Dan itu prosesnya lagi rescue katanya. Nah, Gitu. berarti supaya jadi ilmu nih kalau kita digigit kobra atau king cobra sama kobra Beda. lebih Lebih berbisa king cobra. King cobra. Karena volume bisanya lebih banyak. dua-duanya ada anti bisanya nggak? Sebenarnya kalau untuk kobra biasa udah ada pakai biosep polivalen bisa. Tapi kalau untuk king cobra harus pakai monovalen yang dari Thailand. Oke, kalau kita tergigit apa yang harus dilakukan? Berdoa sama jikira. Ya Allah. Tenang aja, jadi intinya ular itu ketika emang racunnya masuk ke dalam tubuh, dia itu nggak langsung ke darah. Karena awalnya dia nyangkut dulu di kelenjar getah bening. Setelah itu kalau misalkan kita banyak lakuin gerakan, kelenjar getah bening itu akan terdorong nih oleh otot untuk gerakan. Akhirnya ngedorong juga si bisa yang nyangkut itu untuk masuk ke pembuluh darah dan menjalar kemana-mana. Jadi salah satunya adalah jangan banyak bergerak. Ya, dan tenang. Rata-rata tuh sifatnya racun ular itu kan neurotoksin sama kardiotoksin nih. Jadi neuro itu racun saraf sama otot, kemudian kardio itu jantung. Jadi kalau misalkan kayak king cobra nih, kardionya lebih banyak dia. Jadi kalau misalkan digigit king cobra 3 menit, biasanya jantung kita bisa berhenti kedadak. Hah? Berhenti ya kardio kan? Racun jantung. Terus? Berhenti ya mati ya. Makanya banyakin zikir namanya. Biar kita ditolong Tuhan. Makanya yang Panji lakukan tidak banyak gerakan. Iya, terus tenang. Tenang. Ikhlas ya. Ya kapan dipanggil gitu. Guys, setuju nggak kalau gue bikin The Hakims Music? Jadi semua klip yang sudah ada ataupun yang bakal dibikin, semuanya dikumpulin di channel itu. Kalau setuju, subscribe ya. Link ada di pin komen dan juga deskripsi. Thank you guys! Nah, makanya ketika masuk ke pemukiman, mumpung ibu-ibu juga lagi pada nonton, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk masuk ke pemukiman, bisa telepon pemadam kebakaran. Karena mereka juga kan ternyata selain memang mulia ya, sang penakluk api ya. Mereka juga bisa untuk merescue ular, binatang lain. Kalau misal datangnya cepat, misalnya cepat sih ya. Insya Allah Tapi pertamanya itu ngapain? Bisa nonton Panji Petualang TV sama The Hakim Hakim Channel juga ada informasinya. Seran juga ada. Gimana cara kabur kalau ada ini ada. Gua langsung lari bikin tutorialnya. Intinya sih jangan coba-coba kalau ada ular, jangan sok jago ya. Sok jago. Iya. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu gimana caranya supaya kita aman kayak gitu. Tapi kan sensitivitas tuh naik gak ketika ada binatang tuh, jadi tahu binatang tuh lagi sedih, lagi happy. Yang jelas kalau orang-orang yang penyuka binatang tuh lebih peka ya. Kita ngomongin tentang perasaan hewan, ini kita mempunyai narasumber juga, ini yang bisa ngobrol, berkomunikasi dengan hewan ya. Nah, ini baru gua yang ngajak ngobrol lah. Kalau hewan kan gue takut, kalau ini dokter hewan. Nah, jadi gue yang ngajak ngobrol ya. Tapi emang dia bisa ngobrolnya sama hewan, makanya ngobrol sama lu ya. Iya, gue kan buaya, jadi dia akan bisa ngobrol. Yuk kita panggilin dia Dokter Anggi. Dok, panggilnya Anggi atau Anggi dok? Anggi or Anggi? Anggi. Ternyata Dokter Anggi juga bisa berkomunikasi dengan hewan. Tapi orang yang kata gini, babi ya, gitu-gitu enggak ya. Tapi emang gimana sih caranya bisa berkomunikasi dengan hewan gitu? Lu juga bisa dong berarti dong? Enggak, coba tanya ke Dokter Lu Anggi. curhat, siapa sih yang minjem duit lu yang gak balikin? Sebenarnya caranya semua orang bisa belajar.
kita jadi belajarnya masuk ke alam bawah sadar. Mungkin teman-teman lebih dengar soal telepati. Ya, Nah, telepati. kita ngobrolnya dengan telepati sebenarnya. Kita menyelaraskan frekuensinya kita dengan hewan yang mau kita ajak bicara. Oke, akan ada yang ngomong ada alfa. Ya, kan kita itu gelombang tuh ada beta, alfa, theta, delta. Pertama kalau gamma kan mungkin terlalu noising ya. Kalau delta, ini kan beta ini, kita dalam kondisi sadar. Alfa itu setengah sadar. Sadar tapi kita bisa masuk ke trans. Nah, di theta itu kita benar-benar trans. Jadi kalau kita misalnya mau belajar Al-Quran, menghafalkan, kita masuk ke theta, jadi lebih meresap ke badan sebenarnya. Jadi masuknya ke alam bawah sadar. Tapi nah, ini bahasa yang digunakan tuh kan kalau Panji juga suka ngerasa nggak sih kalau sama binatang tuh kayak ada komunikasi tapi nggak bisa jelasin ke orang kita gini, tuh ini sakit, itu komunikasi. Ya, itu komunikasi. Itu sebenarnya intuisinya kita sebagai seorang animal communicator atau mungkin kayak Mas Panji gitu ya, atau siapapun yang dekat dengan hewan sama Ivan biasanya akan tahu nih hewannya seperti apa. Ya, gitu lagi ya. sakit, lagi happy, apa. lagi, Itu sebenarnya intuisi kita. Oke. Ingat nggak waktu kita lahir kan nggak bisa ngomong. Ya, Mungkin ya. Raffi kalau misalnya pas babynya yang waktu kecil kan nggak bisa ngomong, tapi kita tahu itu mau ngapain. Dia Oke. teleskop. Nah itu sebenarnya kita manusia juga sebenarnya makhluk nonverbal pada saat sebelum mengenal bahasa. Oke, coba kita praktek mungkin dengan beberapa hewan Saya yang di penasaran, Bagi. Coba masih musang ini. Dari tadi ini orang tidur mulu nih. Ini hewan. sini. Oke. Apa sih yang dia mau? Dok. Ini males. Ini- Males. Musang bulan, platinum mozaik. Ini tuh dia tuh musang model, aku nganggapnya bisa santai gini. Dan dia tuh kalau ikut kejuaraan selalu juara. Nah, yang saya mau tanyakan, dia tuh kan sudah dewasa, laki-laki dewasa. Kok kayak susah kawin gitu, gimana Dok? Coba tanya Dok, Oh, komunikasi coba. minum ini kurang bergairah. Oke, bentar ya. Coba. Gimana Mbak Anggi? Lagi. Oh, maaf. Iya. Lagi prosesnya Enggak, juga, Mang? udah. Gimana? Enggak apa. Ini sebenarnya pingin merit, tapi dia belum nemu musang yang cocok karena dia bilang gini kalau perempuan saya anggapnya manusia nggak apa-apa ya, perempuan itu nggak ada yang serp di dia karena dia lebih minta tolong dicariin perempuan betina yang nggak terlalu dominan. Oh Karena- iya. Terus yang bisa menerima dia apa adanya. Dia ngomong gitu? Dia mengkomunikasikan itu? Ya, yang bisa menerima makanya. dia apa adanya karena bener katakan harus dikasih. Nah, dia ini harus dikasih. Dujang. Apa adanya emang kenapa dia? Ya karena ini nggak apa-apa nih ya disebut. Maaf nih, Dok. Saya khawatirin nih musang belok. Ini saya khawatir. Saya khawatir nih. Enggak, dia nggak belok. Oh, dia nggak belok. nggak Dok. belok. Tapi apa, Dok? Jadi kena. Itunya kecil, jadi dia nggak pede. Besar-besar aja Makanya dia nggak mau cari betina yang Jadi gitu tuh dia nggak suka yang oh kalem, jadi yang menerima apa adanya. itunya dia kecil. Kecil. Jadi minder. Gak usah minder, gak apa-apa. Ikut gua ntar. Bisa ke Cianjur, bisa ke Sukabumi. Nah ini kok ular bisa juga? Bisa. Coba ini si Bejo nih. Katanya Pak kalau saya mau ngawinin jangan disembarangin dikawinin. Kalau bisa nyari ular yang hitam putih tapi ada corak kuningnya yang mirip ini si Tejo. Oh, bibit bebet bobotnya jelas nih anak gue nih. Iya kemarin aku kawinin Dok, gak mau. Itu jantan betina? Betina. Ah, ini jantan. Kawin itu. Tapi jantannya gini. Kayaknya jodoh deh. Nggak mau Iya. Woi kawinnya ada di badan gue juga. Kawin sih kawin tadi kandang yang ada di sini. Oke guys, nih syutingnya udah kelar, alhamdulillah lancar, si Malkin juga anteng di meja. Cuma kasihan doang sih, menggigil dia. Udah dia bangun dia. Udah.